masih greget, masih mau memperingatinya. Ini didakwakan Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mau mengagungkan syiar Allah, termasuk memperingati peristiwa-peristiwa bersejarah seperti Isra Mi'raj pada pagi hari ini, bukti bahwa hati kita masih ada pancaran iman. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekiannya kajian ini diulang terus bahwa ketika disebut nama baginda Rasulullah Muhammad, anak-anakku sekalian, halo, maka ucapkanlah sholawat biar kita tidak termasuk golongan orang yang medit. Al-bakhil, kata Rasulullah, siapa itu orang yang medit? Jika namaku disebut tidak mau membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak harus direntetan sholawat, dibalas dengan sholawat. Seperti tadi saya matur, peristiwa ini yang pernah dilakukan, dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad. Lah kamu matur sallallahu alaihi. Kalau saya sudah matur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak sekalian, Allahumma sholli alaihi. Dimanapun, sampai dalam khutbah Jum'ah, bagi anak-anak yang Jumatan, kok sang khotib menyebut nama Nabi Muhammad, tidak membatalkan khutbah, tidak mengurangi keutamaan Jumat. Ketika nama Nabi Muhammad disebut, kita yang mendengarkan membaca sholawat. Ning ojo seru-seru ganggu koncone nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Rasul sebagai pelaku peristiwa bersejarah ini, dengan kita memperingatinya, kelak kita umat yang akan mendapat bagian syafaat. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita manfaatkan waktu setengah 11, nanti kira-kira 1 jam ke depan Pak Gunung, setengah 12. Nah, setengah 12. Saya ngomong urung titik kok. Karena ini cerita penuh dengan hikmah, tidak cukup dibicarakan dalam durasi 1, 2, 3 jam. Maka nanti yang poin-poin saja, mudah-mudahan Allah nurunaki hidayah beserta inayahnya di pagi hari ini lewat kita ngaji Isra Mi'raj. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya. Allah Jalla Jalaluhu, Pangeran kula jenengan sami, Tuhan semesta alam, memang jika berkehendak punya sifat kudrah iradah ini tanpa ada batas. Termasuk memperjalankan hambanya, kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberi nikmat pada kita semua, memberikan ujian para nabi dan kita umatnya, semua kersanipun Allah, silahkan. Maka yang beriman tidak harus protes, yakini, imani bahwa ini adalah kehendak Allah. Kalau akal kita yang bicara tentu tidak akan masuk akal. Perjalanan suci tidak ada satu malam, hanya mimba'dil lail, sebagian malam, dengan buah sholat 5 waktu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sidratil muntaha, mustawa, kembali ke Mekah dalam durasi waktu yang singkat. Niki kersane Gusti Allah. Akal tentu tidak akan sampai ke situ. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Perjalanan normal dorong blado 1 jam lebih sedikit. Kalau jam padat banyak dam truk, ini bisa 1,5 jam. Ini normal. Tapi ketika Allah menghendaki lain, bisa lebih cepat daripada yang jatah normal. Ini logika anak-anakku sekalian. Lah, tidak semua agama ini dilogikakan, diakalkan kula jenengan sami, tidak. Termasuk nanti buahnya Isra Mi'raj. Yuk kita baca sejarah
di awalnya, kemudian nanti hikmahnya insyaallah. Sallallahu Muhammad. Tatkala usia Rasulullah 51-an tahun, kurang lebih, ditinggal wafat istri tercintanya Khadijah. Anak-anak tahu ya, istri Rasul yang paling tercinta, yang pertama dan tidak mendua Rasulullah adalah Bunda Khadijah. Sinten? Sinten? Pakai dal, Khadijah. Ampun Khadijah. Sinten? Khadijah. Sallallahu Muhammad. Janda anak satu umur 40 tahun, Rasulullah berusia 25 tahun. Ning ampun jenengan bayangke rondo patang bulu kaya rondo ndoro. 40 tahunnya Khadijah itu ya seperti 24 tahun wanita pada umumnya. Kok ngerti Pak Sugri? Karena orang kaya, wong sugih niku mesti servisnya bagus. Gimana? Bojo kula tahu dijak kali istrine bos kafe, Bu. Kafe niku kandang pitik. Kandang, karena di tempat saya banyak kandang pitik. Mbok pisan-pisan mlebu salon. Mlebu apa? Salon. Medicure, penicure itu yang carcur-carcur itu nggih. Nanti metu ke salon glowing. Itu istri saya sempat tanya piro kira-kira mlebu ning salon niku. Ya zaman niku 3.000 Pak Kepala. Istilah 3 juta niku 3.000. 3 juta. Ya metu mangklingi ra. Pun urusan dongeng gue. Sallallahu Muhammad. Bukan sekedar istri, Khadijah di samping istri pelipur lara saat Rasulullah duka, saat Rasulullah ada masalah pulang dari Gua Hira menerima wahyu pertama, yang membahagiakan Rasulullah adalah sang istri. Halo, sampai usia 50 sekian tahun, 25 tahun Khadijah menemani Rasulullah. Allah ngersakake intaqal wafat innalillahi wa inna ilaihi di bulan Ramadan sebelum Rajab. Jadi Ramadan saderenge Rajab. Tidak begitu lama kemudian paman Rasulullah yang namanya Abu Thalib juga wafat. Ayo anak-anak, nama-nama penting ini kita kaji ulang ya, walaupun ini syair lama. Dari mulai nasab Rasulullah, nanti ketemu Khadijah, Abu Thalib, Abdul Muthalib. Siapa itu keluarga Rasulullah? Abdullah, nama Fatimah. Fatimah kok ibundanya gitu ya? Niki urung fokus niki. Tolong. Kita fokus ngaji ya. Ini pada bawa HP ndak ini? Ndak kan? Kalau bawa HP sementara sing bawa HP pateni. Sing gawa HP antene. Maksudnya apa ini? Biar fokus, masuk Fatimah kok ibundanya gitu loh. Ulang. Abdullah, nama ayahnya. Abdul Muthalib, kakeknya. Aminah, nama Bunda Khadijah, putri tercinta. Fatimah, Putri tercinta. Abu Thalib. Anaknya. Nah, ini berarti pinter, nggih pun tak urak-arik niki. Mun kula mau kok Fatimah ibundanya berarti kan setengah ngantuk ini. Sudah fokus ya? Sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang penuh rohatil bilayalil maulidi. Bon, biar cepat. Nanti ada sesi sholawat, ada sesi ini ngaji dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Abu Thalib paman Rasulullah yang diikuti oleh Kanjeng Nabi. Ayo kita bahas secara singkat. Rasulullah itu yatim sejak 2 bulan di kandungan. 2 bulan di kandungan wafat ayah, namanya Abdullah. Sudah yatim 6 tahun usianya wafat ibu tercinta, berarti 6 tahun sudah yatim piatu. Terus ikut kakeknya Abdul
Thalib sampai 8 tahun 2 bulan. Itu syair agak kurang keliru konco vokal sholawat ini. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Mestinya 8 tahun 2 bulan begitu. Kakek meninggal. Nah, ditambahi 2 bulan. Sallallahu Muhammad. Sepeninggal kakeknya dari usia 8 tahun beliau ikut pamannya. Abu Thalib pun menjaga paman paling. Diajari beternak, diajari berdagang sampai usia menikah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Beliau menikah dengan Khadijah usia 25 tahun. Ini para anak-anak laki-laki ikuti sunnah Rasul. Seyogianya menikah itu di antara umur 25 itu. Po 6 likur, nopo 4 likur, nopo 7 likur, nopo 4 likur setengah. Nek iso ojo nganti 30. Ini nanti partainya Golkar. Golongan Kasep Rabi. Golongan apa? Kasep Rabi. Dulu Pak Sukri nikah umur 28. Orang sangken ora payu mboten antri. Cuma ngaji dulu, ngapal ke Quran dulu, baru pulang. Ya. Kamu sekolah dulu yang pintar, kuliah dulu, meneruskan perjuangan orang sepuh dulu, baru nanti menikah seusia Rasulullah 25. Siap ya anak-anak ya? Ojo nganti lulus SMA terus nikah. Ini terlalu dini. Saudara Muhammad. Nih. Sampai usia menikah Abu Thalib terus mengawal. Sampailah di usianya Rasulullah diangkat menjadi Rasul 40 tahun dan sampai pertengahan kenabian umur 50-an tahun. Abu Thalib ini wafat. Innalillahi wa inna ilaihi. Beliau bukan sekedar paman, pembimbing ya, yang mengarahkan Rasulullah dalam kehidupan, tapi dia adalah penopang perjuangan. Dari segi politik Bapak Ibu Guru, pembesar-pembesar Quraisy masih pikir 1000 kali selagi masih ada paman Abu Thalib. Dan ini wafat sebelum mengawali peristiwa ini. Maka orang-orang kafir Mekah saat itu, halo, ini lihat perjuangan Rasulullah semakin gencar. Muhammad sudah tidak ada pendukungnya, penopang dana Khadijah sudah wafat, penopang keamanan Abu Thalib juga sudah wafat. Maka mulailah gerakan-gerakan yang sudah mulai bengis sampai pada puncaknya Rasulullah pergi ke Taif. Berharap di Taif ini ada sambutan yang baik. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di Taif justru bukannya disambut tapi disambit. Bukan disambut tapi kalau di Mekah masih cacian makian, di Taif itu bahkan sampai ada batu, ada tulang, semua dilempar pada Rasulullah hatta qutimat bitima'in na'la, sehingga Rasulullah medal rai pun keluar darahnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai terus darah itu Jibril mengatakan jika darah Nabi Muhammad itu sampai tetes ke bumi, maka orang Taif ini akan selesai. Maka darah Rasulullah tidak sampai ke tanah. Gigi Rasulullah ada yang tanggal. Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung memberikan penawaran yang luar biasa. Muhammad, jika engkau izinkan tinggal tunjuk mana gunung yang paling tinggi, tak angkat, tak berski wong Taif. Disinilah anak-anak sekalian sifat bijaksananya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi matur, ampun wahai malaikat, mereka mencaci maki saya, melempari batu, tidak menerima dakwah saya karena mereka belum tahu sopo nyongki sopo. Saya ini siapa? Belum tahu kalau saya ini Rasul. Sallallahu Muhammad. Kemudian Rasul berdoa, mudah-mudahan keturunannya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan setelah yang tua wafat, keturunannya bisa menjadi orang yang taat. Amin Allahumma. Sampai sekarang doa Nabi makbul, orang Taif ini beriman semua. Alhamdulillah.